Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya Sakifah Aulia Afifah, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan inti makalah dari kami yang telah kami rangkum menjadi sebuah PowerPoint yang berjudul Fungsi Hadis terhadap Al-Quran. Hadis sendiri merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pada dasarnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sejalan dengan Al-Quran. Dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, yang artinya mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikr atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Hanya penjelasan itu kemudian oleh para ulama diperinci ke berbagai bentuk penjelasan. Secara garis besar ada 4 makna fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu bayan takrir. Bayan takrir atau bayan takkid itu berfungsi untuk menegaskan kembali keterangan atau perintah yang terdapat di dalam Al-Quran, yang sering disebut dengan fungsi bayan takrir. Hal ini, hadis datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan kandungan ayat Al-Quran, bahkan persis sama, baik dari segi keumumannya maupun perinciannya, seperti keterangan Rasulullah SAW mengenai kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, dan lainnya yang termuat di dalam hadis beliau, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadis ini berfungsi untuk menegaskan kembali ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 83, wa aqimus sholata wa atuz zakah, Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kemudian surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dengan kata lain, hadis dalam hal ini hanya mengungkapkan kembali, menegaskan kembali apa yang telah dimuat dan terdapat di dalam Al-Quran tanpa menambah atau menjelaskan apa yang termuat di dalam ayat-ayat tersebut. Sekian, itu saja dari saya. Untuk fungsi hadis yang kedua akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas fungsi hadis terhadap Al-Quran yang kedua, yaitu sebagai bayan tafsir. Fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan tafsir ini merupakan fungsi yang terbanyak ataupun yang paling umum dari keempat fungsi yang ada, di mana bayan tafsir sendiri dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tafsir al-mujmal. Hadis yang berfungsi sebagai tafsir al-mujmal ialah merinci ayat Al-Quran yang maknanya masih global. Contohnya saja, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sholat itu merupakan kewajiban. Ada tidak kurang dari 67 ayat yang menjelaskan bahwa sholat itu wajib. Tapi di dalam Al-Quran sendiri tidak dijelaskan bagaimana sholat itu harus dikerjakan, bagaimana operasionalnya, apa saja bacaan yang harus dibaca pada setiap rakaatnya, itu tidak dijelaskan. Maka datanglah hadis Rasulullah SAW yang bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi
ketika di Al-Quran tidak ada penjelasan bagaimana sholat itu harus dikerjakan, bacaan apa saja yang harus dibaca, datanglah hadis Nabi yang mengatakan bahwa sholat itu harus dikerjakan sebagaimana Rasulullah mengerjakan sholat. Jadi menjelaskan hal-hal yang dalam Al-Quran belum dijelaskan secara rinci atau masih global. Lalu yang kedua yaitu takhsis al-am. Takhsis al-am, hadis yang berfungsi sebagai takhsis al-am yaitu hadis tersebut mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang mana masih umum. Sebagian ulama menyebutnya yaitu sebagai bayan takhsis. Misalnya yaitu ayat-ayat waris dalam surat An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang bagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Kandungan dari surat An-Nisa ayat 11 itu menjelaskan bahwa pembagian harta pusaka terhadap ahli waris, baik anak laki-laki, anak perempuan, satu atau banyak orang tua, bapak, ibu, jika ada anak ataupun tidak ada anak, jika ada saudara ataupun tidak ada saudara, dan seterusnya. Ayat dari harta warisan itu masih bersifat umum, tidak dijelaskan secara khusus. Lalu kemudian dikhususkan dengan hadis Nabi yang melarang mewarisi harta peninggalan para nabi yang berlainan agama dan juga pembunuh. Misalnya sabda Nabi SAW, la yarisul qatil, yang artinya pembunuh tidak dapat mewarisi harta pusaka, hadis riwayat Tirmizi. Ketika tadi dalam surat An-Nisa ayat 11 hanya disebutkan bahwa harta warisan itu untuk anak laki-laki sama seperti 2 bagian anak perempuan, tapi tidak dijelaskan, hanya dijelaskan secara umum seperti itu, bahwa laki-laki mendapat sebagaimana 2 bagian anak perempuan. Lalu datang hadis Nabi yang mengkhususkan bahwasannya harta warisan itu tidak boleh diberikan kepada pembunuh. Jadi walaupun itu anaknya, tapi dia merupakan seorang pembunuh, dia tidak akan mendapatkan harta warisan. Yang ketiga yaitu takyid al-mutlak, yaitu hadis membatasi kemutlakan ayat-ayat Al-Quran, yang artinya ayat Al-Quran yang keterangannya secara mutlak kemudian dibatasi dengan hadis yang muqayyad. Sebagian ulama menyebutnya sebagai bayan takyid. Contohnya yaitu dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan-tangan mereka. Pemotongan tangan pencuri dalam ayat tersebut secara mutlak nama tangan, tanpa dijelaskan batas tangan yang harus dipotong, apakah dari pundak, sikut, dan pergelangan tangan. Kata tangan mutlak meliputi hasta dari bahu, pundak, lengan, dan sampai telapak tangan. Kemudian pembatasan itu baru dijelaskan dengan hadis ketika ada seorang pencuri datang ke hadapan Nabi dan diputuskan hukuman dengan pemotongan tangan, maka dipotong pada pergelangan tangan. Jadi ketika ada ayat yang menjelaskan secara mutlak, hadis dengan keterangan yang muqayyad dapat membatasi ayat Al-Quran dengan keterangan yang secara mutlak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang 3 bagian dari bayan tafsir. Selebihnya saya serahkan kepada pemakalah selanjutnya. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu bayan an-nasah. Sebenarnya dalam bayan an-nasah ini terdapat perdebatan di antara para ulama yang mungkin cukup serius, karena sebagian dari mereka ada yang meyakini, ada yang setuju dengan adanya bayan an-nasah ini, dan juga ada yang menolak adanya bayan an-nasah.
Kata an-nasah sendiri itu dari segi bahasa memiliki banyak arti. Di antaranya yaitu al-ibtal atau membatalkan, al-ijalah atau menghilangkan, at-tahwil atau memindahkan, dan at-taghyir atau mengubah. Para ulama itu mengartikan bayan an-nasah melalui pendekatan bahasa. Sehingga dalam mengartikan bayan an-nasah ini para ulama juga memiliki pendapat yang berbeda-beda. Jadi ada yang mengartikannya sebagai al-ibtal, ada yang mengartikannya sebagai al-ijalah, dan sebagainya. Nah, para ulama yang menyetujui adanya bayan an-nasah ini berpendapat bahwa ketentuan yang datang kemudian itu dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu, karena ketentuan yang terakhir itu dianggap lebih luas dan lebih cocok. Jadi, hadis yang datang kemudian daripada Al-Quran itu dalam hal ini dapat menghapus ketentuan dan isi kandungan yang terdapat pada Al-Quran. Itu menurut ulama yang menganggap adanya fungsi bayan an-nasah tersebut. Sedangkan Imam Hanafi sendiri itu berpendapat bahwa fungsi bayan an-nasah ini hanya bisa berlaku terhadap hadis-hadis yang mutawatir dan masyhur saja. Sedangkan terhadap hadis ahad itu Imam Hanafi menolaknya. Contohnya seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan kerabat karibnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam ayat tersebut itu kan menjelaskan bahwa apabila ada seorang muslim yang merasa tanda-tanda yang sudah merasakan kematiannya itu sudah dekat dan dia itu memiliki banyak harta, maka diwajibkan untuknya itu untuk berwasiat kepada orang tuanya dan juga kerabatnya. Namun kemudian ayat tersebut itu dinasah dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi la wasiyata li warisin. Jadi tidak ada wasiat bagi ahli waris. Nah, dengan demikian kewajiban berwasiat dalam ayat tersebut itu digugurkan karena adanya hadis la wasiyata li warisin tadi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kita yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya Rahman Fauzi akan melanjutkan presentasi berikutnya tentang fungsi bayan atau penjelasan hadis terhadap Al-Quran. Yang keempat, yaitu tentang bayan at-tasyri'. Bayan at-tasyri' yaitu hadis menciptakan hukum syariat atau tasyri' yang belum dijelaskan oleh Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Mayoritas mereka berpendapat bahwa sunnah atau hadis itu berdiri sendiri sebagai dalil hukum. Dan yang lain berpendapat bahwa sunnah atau hadis itu menetapkan dalil yang terkandung atau tersirat secara implisit dalam teks Al-Quran. Dalam hal ini, hadis berperan menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Jadi, di dalam hadis terdapat hukum-hukum yang tidak dijelaskan Al-Quran. Ia bukan sebagai penjelas ataupun penguat, melainkan hadis itu sendirilah yang menjelaskan sebagai dalil atau hadis tersebut menjelaskan hal-hal yang tersirat dalam ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, seperti larangan memadu perempuan dengan bibinya dari pihak ibu, haram memakan burung yang berkuku tajam,
haram memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki, dan hukum hak waris seorang anak. Jadi teman-teman sekalian, hadis Rasulullah SAW yang termasuk bayan at-tasyri' ini wajib diamalkan, sebagaimana kewajiban mengamalkan hadis-hadis lainnya. Ibnu Al-Qayyim berkata bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW yang berupa tambahan terhadap Al-Quran merupakan kewajiban atau aturan yang harus ditaati, tidak boleh menolak atau mengingkarinya. Dan ini bukanlah sikap Rasulullah SAW mendahului Al-Quran, melainkan semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.